Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pripun? Ini dengan siapa ya? Aduh, Pak Saifullah. Suarane ora malih, kawit biyen isih ngebas cilik ngono ya. Iya. Siapa nih? Maaf, saya lupa nih. Iya, kalau lupa nggak apa-apa. Kita itu mungkin sudah mungkin tidak ketemu dan tidak bersuara, mungkin sudah berapa belas atau berapa puluh tahun yang lalu, terakhir tahun 95. Oh, gitu. Iya. Pripun sehat? Riyen nate lara bronkitis sakniki napa tesih sakit? Napa pun sembuh? Syukur alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Udah sembuh. Ini Mas Baktiar ini ya? Nggih, leres. Iya. Gimana nih Mas Baktiar nih kabarnya? Alhamdulillah saya Di posisi tinggal di mana sekarang? di Banten, Tangerang. Allah, lebih jauh amat. Banten Tangerang ya. Jadi di Ciputat atau di mana? Sama UIN? Di Tangerang. Ya sama dengan satu wilayah Kota Madya dengan UIN, tapi saya lebih dekat ke Serpong. Oh, dekat ke Serpong. Kerja di situ ya, Mas ya? Ya, di sekitar Alam Sutra. Berarti yang jaringan itu ya, dekat yang gas alam itu? Ya, di dekat JPG, jalur pipa gas. Iya. Pernah saya ke situ dulu itu. Tahun berapa, Pak? Ya belum lama. Ada temen yang di situ. Saya kemarin kan juga pas ikut di Jakarta itu kan, BNSP itu sertifikasi itu UMKM. Kirain dia di BNSP itu. Kirain sepedahan sampai ke Serpong. Oh, sepedahan sampai ke ini saya Panarukan kemarin. Anyer dan Panar. Ah iya 2018 itu ya. Bapak sepedahannya dari Anyer sampai Panarukan atau hanya di etapa sekian dari sekian? Enggak, dari awal. Awal itu kan dari itu tuh, dari Indramayu. Iya. Indramayu terus ke timur ke Panarukan, baru ke Anyer. Balik lagi ke Anyer. Balik lagi ke Indramayu. Si Pak Abdul Arif juga ikut dalam rombongan itu ya? Iya, ikut. Masya Allah. Ke Ketua MPR. Senang sepeda juga rupanya. Ya, sepeda. Sekarang sih sepeda bareng anak-anak sama tetangga, bapak-bapak di sini. Udah Inten putrane sini. Dalam? Putrane ada berapa? 2. Oh, kok ikut KB? Enggak ikut ya, mungkin memang paringine kalih nggih, alhamdulillah. Oh, sudah lengkap putra putri kali ya. Putra sedaya. Waduh. Kok putra sedaya berarti yang kuat bapaknya ini. Loh iya. Pak, kayak Mas Arif itu kalau anaknya banyak. Mas Arif anaknya pinten? Berapa? 4 atau 5 ya? Oh, 5. Niku sedaya riyen pendidikan Indramayu yan, sedaya. Anak saya yang di sana hanya 2 orang. Oh. Kan terus saya sakit itu. Nggih. Saya sakit, terus anak saya mau ke sana nggak bisa. Nah, saya ditungguin, saya kan pernah kecelakaan itu di Innalillahi. Iya, ditabrak orang mabuk naik mobil itu, saya naik motor itu. Wonten pundi? Teng kutha pundi? Ya di gang kan namanya orang mabuk. Oh. Manggene wonten Kebumen apa Semarang niki, Pak? Saya di Semarang. Oh, di Semarang. Banyumanik tasih nggih. Iya, kok ngerti Banyumanik?
napa niku Jalan Bengawan nggih nomor 9. Waduh. Kok ngerti dari mana ini? Lah sak jaman sak menika niku kan data pun diobral dilebetke teng Google ngoten pun sedaya medal. Udah ngeliat mungkin dari Facebook saya kali ya. Alamatnya nggih tesih teng mriku Pak, teng sak menika. Ya. Mengke yang ngaten kan koyen pas payah mudik jalur darat ngoten tak. Ya, mampir apa ke rumah enggak apa-apa. UMKM-nya nggih tesih teng tuner nggih, teng komputer. Masih. Atau sudah berkembang kemana-mana? Enggak, saya masih di situ. Masih di situ. Alhamdulillah rezekinya dari situ. Nggih. Untuk semuanya. Putrane sing paling dhuwur mun kuliah no, sing paling sepuh, sing paling barep. Yang pertama di UNY Jogja, alhamdulillah. Ya, yang kedua di UGM. Nggih. Yang ketiga ini ikut SBMPTN ya, rencana pingin masuk ke sana. Oh, ini yang ketiga, nggih. Doanya saja ikut mendoakan. Nggih. Yang keempat di SMA 3 barusan masuk. SMA 3 Semarang. Oh, nggih. Yang terakhir nih masih SD nih, mau kelas 6. Oh, kelas 6. Nggih. Kalau antum yang paling tinggi SMA mungkin ya? Boten. Tereng baru sama dengan yang bungsu malah niku baru masuk kelas 6 SD. Lah, telat atau gimana ini nikahnya? Iya dulu banyak perjalanan ke Aceh, ke Papua, terus kemana-mana itu. Di mana toh? Mas taunya di mana, Mas Bakti? Di Tangerang Selatan. Enggak di apa? Jadi pejabat atau jadi di swasta biasa waktu itu di swasta di perusahaannya orang Cina terus jadi teknisi biasa ngelanjutin engineer-nya yang di Jogja dulu. Lanjutin apa? Lanjutin ya modal ijazah engineer waktu di Jogja dulu. Oh iya. Ya kanggo lah. Loh, Pak Saifullah dulu MIPA nih matematika atau kimia atau kimia, apa? Saya kimia. 88 kok saya kita di sarjana sosial kan elok tenan niku. Terus niku Pak Sugi sing kimia, teknik kimia niku kabare kesehatan kontaknya mboten, Pak? Kontaknya dia ganti terus saya enggak bisa ngubungi saya. Sami-sami Kebumen kan, Gian? Iya. Di rumah aku pengen nanggon saya pulang juga enggak ada gitu loh. Puto Winangun tinggal. Nggih. Terus koncone Pak Saifullah sing asmane Sentot, mungkin konco SMA. Dia dulu di UNY Seni Rupa. Terus saya kemutan mboten, Pak? Iya, masih saya. Saya juga kehilangan kontak. Jangan punya ke Bekasi saya. Kalau ada. Sentotnya di Bekasi atau Pak Saifullah ke Bekasi? Enggak. Saya belum tahu kalau dia ke Bekasi. Oh, nggih. Nah, perjalanannya Pak Sentot Budi apa siapa? Yang Sentot Budi itu. SPH itu. Nah, niku kula lengkape mboten hafal, ngertine Sentot kuliah ning UI. Biyen tesih jenenge jek IKIP kae lho, IKIP Karangmalang, Seni Rupa apa Seni Pahat ngoten lho. Konco SMA ne jenengan zaman ning Kebumen, SMA 1 nggih mboten salah. Nggih. Sing SPH niku sing konco SMP kula niku. Oh, nggih. Koncone jenengan nggih. Sempet kenal waktu di Kaliurang gini kok nggih. Jadi jenengan masih teng swasta juga PT napa? Nggih, tesih swasta ngoten nggih. Tapi karyawan. Nggih, karyawan. Karyawan pun manajer berarti betul. Malah penak dadi karyawan Pak enteng, iso tekan ngendi-endi wektune profesor. Wektune akeh. Dhuwur-dhuwur gajine pun las-lasan juta. Nah, niku kan jenenge rezeki kan ora doyak ngono wae malah moro dhewe. Kok nomornya ini enggak pakai WA nomornya?
Nomornya ini pakai WA. Nah, tadi saya WA juga ke Pak Saifullah. Oh, saya belum lihat ini. Saya barusan bangun tidur saya. Habis asaran terus rehat. Rehat. Perjalanan istilah timeline atau timetable-nya Pak Saifullah apakah sama dengan Abdullah Arif juga sempat merantau ke Jakarta sekian tahun. Jadi kan kita itu kan dulu berinteraksi 94, 95 kan saya keluar, terus 97 saya sempat lihat waktu Bapak ya masih beraktivitas dengan Astrea 800-nya itu di wilayah KPT kan rektorat UGM. Terus setelah itu saya lulus kan udah nggak ingat lagi kontak-kontaknya gitu. Terus tadi karena sempat ngontak dengan Abdul Arif itu, terus saya jadi ingat teman-teman yang lama sopo ngerti kabare kalau sama-sama merantau di Jakarta yo pengen ngerti wae kahanan itu. Apakah dulu juga Bapak sempat merantau ke Jakarta kayak Abdul Arif juga gitu? Maksudnya ditugaskan di Jakarta? Oh enggak, saya enggak ya. Saya lama di Semarang. Ini sekarang juga masih di Semarang. Masuknya Semarang di tahun berapa Pak? Dari Jogja pindah ke Semarang itu? Itu udah ya tahun berapa? 98 apa ya? Oh iya setelah krisis itu ya. Menikahnya di Jogja atau di Semarang Pak? Saya di Jogja waktu itu 97. Oh iya oke. Jadi ya pergantian rezim itu udah kemudian perubahan banyak hal ya Pak ya. Iya sekarang ya Mas Baktiar itu kita welcome semua, silakan. Sekarang kan kita itu membangun peradaban. Peradaban itu diantaranya peradaban diri kita, termasuk diantaranya mantolahumhu hasulan amalhu. Itu adalah orang yang panjang umurnya, panjang manfaatnya, maka harus sehat. Harus kuat ya, Indonesia harus kuat jargonnya itu. Memang itu yang namanya umur di tangan Allah, tapi kesehatan di tangan kita. Nah, karena kita sholawatnya kan bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW aja, tapi juga ke Nabi Ibrahim. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kalau masalah umur Rasulullah itu sampai 63 tahun. Itu ya. Karena beliau kan sempat diracun itu. Iya. Orang Yahudi. Nah, Nabi Ibrahim itu sampai hampir 200 tahun, 175 tahun. Maka sementara sebelum PBB menyampaikan bahwa umur itu manusia itu ada peningkatan sehingga sekarang umur 65 tahun itu sampai 65 itu masih pemuda, ya kan? 65 sampai 80 itu namanya paruh baya, 80 sampai 90 atau 100 itu orang tua, di atas 100 orang tua panjang usia. Nah, itu begitu. Jadi kita pun harus selalu menjaga kesehatan dengan merubah pola makan, pola hidup, pola pikir. Jadi, tidak elok kalau kita tidak bisa seperti menunggu Perdana Menteri Malaysia aja umur 70. Berapa tahun ya? 70. Berapa tahun itu ya? Halo? Ya. Ya. Karena di Malaysia itu saya masih iya maksudnya saya bagian pengajian bukannya aku anti pengajian ora, tapi cerita sing realit sing konfirmasi saya ngono lho. Kaya Dokter Anis Hudawi masih ingat, Pak? Anis Hudawi. Yang mana ya? Oh iya. Yang itu yang sama jadinya nggak tahu dia jadi nikah sama si itu enggak itu. Yang anak biologi itu. Oh iya. Itu masih kontak nggak Pak? Iya, Pak Saifullah dengan Pak Dokter itu masih kontak nggak?
enggak. Udah enggak ya. Setelah itu, setelah dari Pogung itu kan, terus kemudian enggak ada itu, yang Pak Arif juga enggak ada komunikasi, semua sudah. Terus kemana enggak tahu nomornya, enggak pernah ketemu lagi. Ya udah, berarti udah lama ya, gitu kan. Kabarnya kan dulu dia awalnya kuliah di Jogja ya, si Anis sebelum dokter itu kan kuliah di Jogja. Ya sempat gabung dengan kegiatan dengan yang bendera yang dahulu, terus Anisnya keterima di UNS ya kalau nggak salah. Iya di UNS. Kirain di sana itu ikut mengembangkan jaringan dengan pembimbingan dari Pak Saifullah juga gitu. Ternyata udah nggak lanjut ya. Iya, sudah nggak ini gitu loh. Terus sorry ya, aku tak nyocok-nyocokin dulu. Terus kayak dulu yang namanya Abdul Ghani itu ya, masih ingat nggak? Itu juga masih kontak-kontak nggak Pak kadang-kadang? Enggak. Dia kayak mana, tinggal di mana juga nggak tahu. Iya udah enggak itu. Hampir semua yang beberapa di Pogung itu setelah kemudian kita kepindahan ke Semarang, terus kemudian sebelumnya sudah masalah pernikahan lah itu. Iya. Karena dia itu dengan yang ceweknya yang Sumatera itu. Iya. Itu sebenarnya kan bukannya kita nggak boleh, tapi ya yang kalau Jawanya etika dan kita membersihkan diri toh sebenarnya. Iya. Orientasinya semata karena bukan karena begitu. Masih membersihkan, tapi itu sudah khawatir dulu kali kemudian kalau nggak di ini gitu loh. Jadi teman-teman sakletingnya Pak Saifullah atau teman-teman yang tadi kan saya sebut ada Anis, yaitu udah los kontak, Agus los kontak, Sugi teknik kimia los kontak ya Pak ya, yang satu istilahnya dulu kan ditandem ke dengan dia dengan Astrea 800-nya itu untuk ngelola Kebumen itu juga los kontak ya. Kalau seperti beberapa sahabat itu kemudian banyak yang kemudian ikut waktu kemarin ya mulai 2014, 2019 itu beberapa jadi tim sukses di PDIP. Apa itu? Jadi tim sukses di PDIP. Oh, ikut PDI. Betul. Ya. Banyak itu nanti termasuk yang dulu di provinsi itu seperti Pak Saiful Hadi itu udah jadi DPR ya, DPRD dia dari PDIP. Ya. Banyak gitu. Itu yang kemudian mereka terjun ke politik, kemudian masuk di bidang kerohanian. Kalau nama Kalipaksi sempat dengar nggak Pak? Sempat dengar nama Kalipaksi? Ya pernah dengar itu. Itu juga istilahnya sekarang dia masih di jaringannya dengan Bapak, dengan Indramayu, atau dia juga udah berpisah? Nggak begitu ini nih saya ini. Nggak begitu update ya Pak ya. Kalipaksi, ya. Nama lengkap. Kok tahu Kalipaksi? Iya itu tadi, namun kalau udah dimasukkan ke internet kan klik-kliknya itu jadi nyambung gitu loh. Itu. Terus istilahnya sekarang yang masih bertahan dengan bendera yang sama Pak Saifullah dengan Dul Arif, dengan siapa lagi yang masih beririsan dengan saya, dengan orang-orang yang tahun 93, 94, 95 itu yang masih bertahan. Temennya Pak Saifullah yang dulu ditugaskan di tahun itu, tahun yang tadi 94, 95, itu sekarang yang masih bertahan dengan grupnya Indramayu siapa aja selain Pak Saifullah dengan Dul Arif? Wah, enggak ini saya. Enggak hafal. Oke. Ya main aja kalau ini ke sana gitu kan. Tadi terbuka. Nanti kan ketemu itu biasanya. Iya. Pas 1 Muharram itu, iya kan? Kalau 1 Muharram masih selalu di Indramayu Bapak dengan Dul Arif juga masih beristilahnya bersilaturahim di Indramayu. Masih bersilaturahim masih. Oke. Ya udah berarti kan nanti saya kalau ke Semarang tak mampir, kalau ke Jogja berapa kali saya SMS
atau WA Abdul Arif tuh ya dia mungkin lagi sibuk dengan banyu sumilirnya atau apa itu yang tempat tempat restoran airnya dia itu loh. Nah kalau Mas Bahtiar sekarang ikut komunitas apa? Komunitas ya dengan warga di sini saja bermasyarakat. Satu itu, yang kedua dengan jaringan pekerjaan. Yang ketiga dengan ya teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah itu begitu. Mungkin ada yang nyangkut-nyangkut itu kan banyak itu. Yang pecahannya nyangkut-nyangkut kan banyak itu. Pecahannya, oh iya. Nanti coba saya kirimkan link, tapi kalau Bapak berkenan baca, jadi dia kan dari Tempo Investigasi gitu loh. Judulnya itu ya namanya berita koran kan juga agak provokatif juga. Harta Gumilang atau apa gitu. Mungkin Bapak udah pernah baca karena itu berita lama tahun 2011 ya atau apa atau 2014 itu. Ya kalau Mas Baktiar sendiri gimana? Ininya apa namanya? Ya tanggapannya sejauh ini gitu. Yang kalau saya tuh kan karena saya pelajari dari historisnya Panji Gumilang itu loh, kan dulunya kan dari Banten, terus kemudian pernah nyantri di Gontor, zaman Soeharto pernah jadi pelarian sampai ke Malaysia, terus ketika Ali Murtopo ya dulu namanya si Asprinya, dia direkrut untuk jadi intelijen untuk merekrut yang dari Kartosuwiryo pecahan-pecahan itu gitu loh. Jadi ibarat sejarahnya yang terulang tuh dulu Cokro Aminoto membikin SI, terus yang lurus diteruskan Agus Salim Putih, nah yang merah diteruskan sama Semaun gitu. Jadi di lapangan tuh kadang saya ketemu yang mengaku masih asli putih dari Jawa Barat, terus dia menyalahkan yang kelompoknya Indramayu itu sebagai kelompok merah. Ya saya cuma menonton dan ketawa aja karena pernah bersinggungan di situ gitu, apalagi dengan pola, kalau yang dulu kan pola habis-habisan ya dengan dana sampai dari kuliah di MIPA pun lulusnya jadi sarjana sosial gitu lah. Jadi perjuangannya kan macam-macam gitu. Jadi ya tanggapan saya ya sebagai penonton dan pengamat saja, tidak berfanatik pada salah satunya, karena kalau di Kartosuwiryo sejak Kartosuwiryo memproklamarkan gitu kan sampai sekarang hitungannya udah 70 tahun. Ya begitu-begitu aja. Sedangkan Indramayu dulu ketika menggadang-gadang pesantrennya awalnya tuh sentrinya akan menguasai 8 bahasa dunia. Akan begini, akan begitu. Tapi ya terakhir saya ke sana kemarin melihat bangunannya ya masih mangkrak, tidak di finishingnya juga nggak ketutup-tutup. Dari tahun awal 2000-an Habibie meresmikan sampai sekarang ya santrinya malah makin berkurang gitu loh. Tahun berapa ke situ, Mas ya? Terakhir sih tahun kemarin ke situ, bangunannya masih sama. Terus santrinya juga aduh, udah enggak. Kalau tahun awal 2000-an zaman jadi belum melihat ini ya, belum melihat apa namanya? Induk Kencana belum melihat ya. Udah, kalau udah ada air, ada begitu ya, cuman begitu. Istilah kebumennya prejengane gitu loh. Jadi dari tampilan polesan luarnya aja, tapi kan kepercayaan masyarakat ke situ kan beda dengan awal tahun zaman Habibie masih meresmikan Zaitun. Sekarang santrinya bisa dihitung dengan jari. Drastis gitu loh. Kalau santrinya sih masih 7.000. Nah, masih 7.000 di situ. Eksponen pun ketika ditanya apakah anaknya disantrikan ke sana, oh ternyata sudah tidak semua. Ya ketika tahun 2000-an awal ya pada disekolahkan sana, tapi generasi berikutnya sudah enggak lagi gitu.
beberapa tetangga saya ada yang menyekolahkan ke sana, tapi malah ngos-ngosan. Serwo duit, akhirnya ditarik, pindah nih MTS sebelah kene, pindah ke SMP swasta di sini gitu. Jadi di awalnya itu kan seharga sapi limusin sekian US dollar, tapi prakteknya di dalam perjalanan nyantri itu duit lagi. Lah Islami kok kaya ngene gitu. Jadi ya bukan aku menyalahkan, neng tak nonton wae nanti melu nyekseni sak uripku kaya apa nggo kayane dadi akalane. Jadi sekarang kalau apa namanya hanya nyekolahkan itu di banding pesantren yang itu paling murah sih. Karena nggak ada istilahnya uang gedungnya gitu. Iya, kalau pernah ya di mau agak asalam karena ya di asala di pondok pesantren. Apalagi ini ya, memang yang masih saya melihat harus dikembangkan itu kualitasnya itu. Nah, itu yang masih terus untuk dihidupkan. Kalau kan dari biayanya sih masih berhitung murah kalau saya melihat. Di dunia kerja saya pernah ketemu dengan seorang orang tua yang pernah menyantrikan anaknya di Zaitun. Tak tanya sih ke anaknya, kalau anakmu dikasih kesempatan sekolah di Zaitun gratis, kamu mau adikmu dikasih kesempatan nyantri di Zaitun gratis, gelem ra? Muh. Lah ngopo? Wis pokoke muh ngono. Lah kok dadi kaya ngene? Padahal kakangnya biyen entek-entekan duit, saiki adine harus ditawari gratis malah moh gitu. Jadi adine ada yang SD kan, tak simulasi. Yen adikmu iki sok lulus SD ditawari mlebu Indramayu Zaitun gratis bahkan dibiayai, gelem ra? Malah padha moh gitu loh. Iya. Itu memang itu ada. Jadi apa namanya? Karena ya itulah kemarin kan terjadi ada eksodus dari guru-guru istilahnya guru-guru merah lah. Dan dulu yang dia itu di situ ya itu banyak terjadi ya ternyata rasa-rasa kecil lah di masalah keuangan. Dulu pernah ada namanya universitasnya, sekarang malah jadi kayak PAUD gitu loh. Santrinya, mahasiswanya pada keluar. Dulu pernah ada fakultas kedokterannya, sekarang gimana ceritanya itu loh. Jadi sekarang IAI sekarang. Nah, malah Institut Agama Islam. Jadi baru mau menuju ke karena itu tadi dulu apa namanya tidak dari Diknasnya kepinginnya Diknasnya tidak begitu ada kasus akhirnya terus kemudian ininya izinnya itu jadi nggak boleh. Itu. Maka yang kemarin dari apa namanya Depak itu yang makanya pakai itu. Jadi semacam UN kayak UIN lah itu ibaratnya tapi ini swasta. Tapi tetap ke arah ke sana. Kalau saya diskusi dengan apa namanya penanggung jawab di sana. Ya namanya perjalanan. Nah, yang jelas memang tidak mudah untuk apa namanya membangun pendidikan itu. Itu. Kalau sekarang malah apa namanya setelah itu karena waktu itu kan memang apa namanya posisi apa istilahnya sedang apa banyak macamnya gitu kan ya sebelum kembali ke apa istilahnya terbuka gitu ya. Saya itu kan pakai terbuka itu. Jadi kita tidak lagi seperti itu. Kemudian terbuka, nah baru kemudian ada apa namanya perubahan. Nah, sampai sekarang itu malah lebih yang ada yang kapasitasnya tidak mencukupi, akhirnya ya ada yang tidak bisa diterima di situ. Santrinya. Itu kemarin begitu. Ya namanya perjalanan nanti kan
ada yang menjadi saksi lah, Mas Baktiar. Saya akan menyaksikan, melihat. Jadi pertemanan saya dengan Pak Saifullah Koheri, Abdan Sakura, kode Abdan Sakuranya masih digunakan atau sudah kembali ke Saifullah Koheri, Pak? Ya, panggil aja Pak Saiful. Gitu, Saiful, ya. Mau manggil Pak Abdan juga boleh. Kan bagus itu. Kayak si sahabat Dul Arif itu kan, apakah Dul Arif atau Ibnu Salam itu kan, ketika dia masih di tahun 96 itu kan, Panji Gumilang Abdus Salam kan begitu mententar, membahana. Jadi ketika ada nama Ibnu Salam kan jadi keren, Ibnu Salam kan jadi keren banget gitu. Ya istilahnya dengan Pak Saifullah. Ya boleh. Kalau saya sih boleh mau panggil, boleh mau panggil. Dengan Dul Arif itu kan boleh, dan banyak juga yang masih seneng, ada yang seneng pakai itu. Kalau saya sih nggak masalah. Jadi pertemanan Salam juga begitu, Pak Abdul Arif juga begitu, nggak apa-apa. Pertemanan dijaga walaupun istilahnya ada yang mengatakan beda jamaah, beda pandangan, beda pendapat gitu kan, kita bisa saling menyaksikan perjalanannya. Ada yang 70 tahun sekian, kalau Panji Gumilang kan di tahun 90-an gitu kan. Kalau Kartosuwiryo kan di tahun 40-an, itu kan masing-masing ada ranah yang bisa kita nikmati untuk dilihat sejarahnya gitu. Ke depan maksudnya, perjalanan ke depan. Mas Badian nggak ikut partai apa gitu? Mungkin ke PKS atau saya malah pengen tanya. Jadi ketika dulu si Wiranto ya mencalonkan presiden dengan yang dari NU itu, almarhum adiknya Gus Dur itu siapa? Itu Gus Solah ya. Kan Al-Zaitun itu kan seluruh 100% milih Wiranto semua gitu. Enggak juga. Ada ya, jenengan boleh aja ngomong begitu, tapi iya. Saya dengan teman KPU mengatakan iya, karena data kan kita yang menghitung gitu loh. Waktu Wiranto itu tahun kita maksudnya gimana? Memang ikut jadi panitia, Mas Bahtiar. Saya ya teman-teman saya, tapi saya secara lembaga kan tidak diikutkan sebagai KPU atau sebagai Bawaslu, enggak. Tapi waktu Wiranto lembaga pengawas gitu, ikut lembaga pengawas atau apa? Bukan, kalau secara lembaga saya nggak ikut, cuman karena teman-teman saya ada yang di sana, di KPU, di Bawaslu, ada juga yang di partai, jadi informasi itu kan bisa saling menguatkan. Oh, informasi dari ini mengatakan, begini 100% di Indramayu untuk Wiranto, teman-teman di KPU mengatakan iya, di Bawaslu iya, di teman yang LSM juga iya, jadi berarti berita yang beredar di media itu memang benar. Waktu Wiranto maju tahun 2000 berapa ya, waktu itu bertanding lawan SBY kalau nggak salah, atau sama Mega itu. Jadi dia dapat angka 100% desa itu. Terus dalam perjalanan kan anaknya Panji Gumilang ada yang Khairunisa itu di P3, Imam Prawoto ada di Golkar atau di mana, di Gerindra, itu kan ya perjalanan mereka gitu loh. Sehingga saya sih kalau ditanya partai, tidak berpartai, masih jadi penonton aja, jadi warga biasa yang menikmati informasi yang lalu lalang masuk sambil meng-cross check dengan informasi yang lain begitu. Kalau artis itu kayak Mbak Nikita Mirzani gitu ya. Ya, Nikita Mirzani itu kan ya hanya tahu dari medsos saja. Apakah dia seperti saya atau saya seperti dia kan tidak menarik untuk dibandingkan. Nah iya, dia itu ngakunya orang biasa gitu kan. Tapi dia banyak link gitu kan. Ya itu yang dimaksud. Sebenarnya kita bukan orang biasa, orang biasa di luar berarti kan. Ya, luar biasa gitu. Kalau orang seperti itu kan banyak lah Pak, kan selama iya banyak. Silaturahminya jalan, berinteraksinya jalan, menghargai perbedaan, dia kan akan mendapatkan jaringan pertemanan dari mana aja gitu.
Iya. Jadi yang seperti itu memang diajarkan atau dituntunkan begitu. Hanya kan tentunya di situ ada yang namanya niatul mukmin khairum min amalihi. Dan itunya ada. Jadi apa istilahnya itu? Ya, motif ya. Apa dia dalam berinteraksi memang semua begitu. Ya, artinya dia memiliki apa istilahnya ya, mainstream gitu loh maksudnya. Maka ya sehingga kalau dalam bahasa apa namanya itu ya, bisa kalau menurut sunahnya kan itfa bila diasan, ya kan. Wa'idalladzi apa namanya wa'idha lazina adun walahum waliyun azim, kan gitu kan. Jadi tatkala dengan bisa berdiskusi dengan baik, berinteraksi dengan baik, maka yang tadinya musuh jadi teman setia, kan begitu. Sebenarnya itu nggak masalah gitu. Teman tetap masing-masing memiliki niatnya gitu. Itu yang dimaksud mainstream itu. Ini bebas pulsa ini kayaknya ini ya Mas. Ya itu aja lah Pak. Atau maksudnya perkenalan di awal setelah sekian lama, sekian puluh tahun tidak dengar suaranya, ternyata suaranya masih seperti yang dahulu. Sampai tadi saya juga kalau yang sering ketemu saya sudah nggak gerok-gerok. setelah jenengan membandingkannya kan jadi beda dengan yang sering ketemu ya. Kalau orang sering ketemu tuh apakah dia tambah gemuk, tambah kurus kan ya nggak kelihatan wong setiap hari ketemu apalagi ketemu anak istrinya ya. Kalau saya dengan jenengan tuh kan sejak tahun 97 terakhir saya lihat jenengan masih wirawiri dengan Astrea 800 itu. Oh iya, Astrea itu sekarang kabarnya kemana? Oh itu sudah istilahnya turun temurun sudah, karena itu kan pinjaman dari kakak saya. Oh dari keluarga ya. Atas nama begitu saya sudah berkeluarga, saya kembalikan sama kakak saya pengen mandiri gitu. Oh iya, usaha sendiri. Kalau dengan Nur Hidayat Semarang itu sempat kontak nggak Pak setelah Bapak di Semarang? Nurman? Enggak juga Nurman. Teknik kimia ya, adiknya Suki kalau nggak salah dulu dia. Atau seangkatan dengan Suki. Ya, kalau Mas Bajar bisa menghubungi bagus, saya senang itu. Di Semarang ya, saya berusaha menghubungi juga tapi kan nomornya masih nomor rumah itu hanya 4 angka sekarang kan Semarang itu nomornya 7 angka atau berapa ya yang 024 itu. Dia kan pendiam, setelah kemudian waktu itu dia itu sibuk itu nggak terhubungi, mungkin punya kesibukan sendiri. Karena begitu karena dia itu mau sibuk untuk kuliah terus ya itu seperti itu ya, banyak macam-macamnya. Kuliah S2 gitu waktu itu mungkin ya. Ya. Ya alhamdulillah kita pernah bisa ketemu gitu ya. Iya. Kalau ketemu lagi kan menarik gitu loh Pak. Dulu dengan jargon dakwahnya seperti itu, sekarang jadi seperti apa gitu ya, bukan untuk menyalahkan atau untuk menganggap dia salah, dia syukurin enggak, tapi ternyata setidaknya kita berinteraksi ataupun melakukan satu kegiatan bukan yang negatif itu. Kalau saya iya kan, tapi yang memang karena kecintaan terhadap dinnya kan gitu tuh. Iya. Saya masih menikmati dengan pola pembicaraan. Ya kan. Pola indoktrinasi pembicaraan, logat stylenya itu belum hilang. Masih selain tadi suara gerok, dan saya katain sakit bronkitisnya dulu karena naik motor ke Bumen Jogja. Sekarang pola bicaranya ya kan masih ada ya, alhamdulillah masih Pak Korneli yang dahulu gitu loh. Ya. Jadi
Kangen sama yang dulu ya? Kangen sing, ya biasa, cuman pengen tahu kabar saiki. Oh ternyata masih seperti yang dulu, alhamdulillah itu yang penting. Kalau bisa bikin alumni aja nggak apa-apa itu. Anda kontak-kontak bisa ketemu semua. Iya ini kan bikin alumni itu kan dengan sendirinya kontak-kontak nggak perlu dilembagakan. Saya tadi nggak sengaja kontak dengan Dolarif terus dapat nomor teleponnya Pak Koheri, alhamdulillah nyambung. Nanti kalau kan dengan waktu saya nelpon ini kan juga nanya Pak Sugi, Anis Hudawi, Agus atau Goni itu, terus tadi terakhir Nur Mansah, Nur Rahmat. Ya kalau masih kontak dengan Pak Saifullah, saya mau minta nomornya gitu loh, biar saya juga bisa nelpon, ya kabari. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nanti siapa tahu kan kayak teknik kimia, misalnya saya ngumpul atau ketemu angkatannya dia di dalam dunia pekerjaan, kan nanti juga tersambung lagi, apalagi dengan Pak Nurmansyah itu kan sama-sama dengan Semarang ya kalau nggak salah, atau dia juga udah hijrah pindah kemana juga belum tahu sih. Iya iya. Ya di WA ada ini kan ya, ada profilnya keluarga ya antum. Iya di WA kan? Nanti ada ya. Saya kan ada itu. Oh. Saya dan anak-anak itu. Oke. Itu. Saya belum lihat. Nomor HP saya Bapak masukin ke Google gitu kan nanti juga nyambung kayak tadi saya nggak sengaja masukin nomor HP Bapak loh. Kemudian ada Ifta Komputa Java Indo ya apa gitu. Terus Jalan Bengawan Semarang Banyumas. Ya pernah bikin web itu cuma terus nggak efektif itu. Terus Facebook kayaknya udah lama nggak aktif, cuman di YouTube-nya masih wah ini Indonesia must be strong, merdeka, wah ini masih update ini YouTube-nya, walaupun nggak diisi tapi komen-komennya masih aktif gitu. Itu Pak, jadi nanti kalau tentang saya ya bisa nanya langsung, tapi kalau Bapak nanti berhadapan dengan internet ya nomor HP saya bisa dimasukkan ke Google, nanti juga nyambung dengan yang lain. Iya. Ya terima kasih sudah menghubungi dan bernostalgia ya, Mas Bahtiar. Pak ya sekarang ya. Saya kangen itunya Pak, Astrea 800-nya itu loh. Oh gitu. Mau dibeli apa? Dari kakak saya. Iya, coba Mas. Ya Mas, paling enggak minta difoto, saya pengen tahu fotonya terakhir sudah seperti apa, menarik. Itu sekarang kan jangan sudah dijual sama kakak saya enggak. Yang lihat itu. Saya itu dikasih yang keponakannya gitu. Kan itu jadi barang antik kan, untuk itu kan harus mempersiapkan modal yang banyak membeli barang antik itu. Kalau dulu walaupun belinya mungkin masih angka jutaannya normal, sekarang kan jadi barang antik. Iya. Ya gitu Pak. Nanti kalau ada yang saya tanyakan saya WA atau saya telepon. Kalau Pak Saiful ada yang ditanyakan monggo terbuka mau telepon atau WA ya juga silahkan. Salam berkeluarga ya. Insya Allah kalau ke Semarang saya tak mampir itu di Banyumas. Matur nuwun, salam juga keluarga. Sami-sami. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.